Indonesia ini betul-betul negara tipu-tipu, yang sulit dipermudah, yang mudah dipersulit. Seperti contoh kasus ijazah palsu Jokowi. Kalau memang Jokowi merasakan dirinya pernah kuliah di UGM, apa sih susahnya menunjukkan ijazah aslinya? Kenapa harus main kucing-kucingan dengan rakyat sendiri? Malah, dengan kasus ijazah palsu Jokowi ini, ada sebagian orang telah dijobloskan dalam penjara. Luar biasa sekali. Memang Jawa ini tidak bisa dipercaya. Mereka licik. Depan dan belakang itu tidak sama. Di depan kita manis, di belakang kita nusuk. Tapi yang saya maksud Jawa itu bukan semua Jawa, terutama Jawa yang duduk dalam pemerintahan. Kalau imamin sholat, undang wartawan, boleh kamera, boleh video. Masuk gorong-gorong, boleh kamera, boleh video. Kritiknya. Ya kan? Giliran undang wartawan buat nunjukin ijazah, cuma diundang, boleh lihat, nggak boleh video, nggak boleh foto. Yang satu ini adalah Ibu Ova Emilia, rektor terkaya di Indonesia, guys. Rektor terkaya di Indonesia, baru 1 tahun menjadi rektor Universitas Gadjah Mada. Beliau menjadi rektor yang paling terkaya di Indonesia. Ya, kredibilitas Universitas Gadjah Mada dipertaruhkan demi mempertahankan ijazah palsunya Pak Jokowi. Sangat menyedihkan dan sangat memalukan. Jokowi kena sial kader PSI yang sebar foto ijazahnya di Twitter. Dia memposting foto dengan resolusi tinggi, padahal ini sangat berbahaya. Nyata karena baru sekarang ada AI yang canggih, akhirnya Pak Roy Suryo mulai melakukan penelitian foto ijazah Pak Jokowi. Setelah diselidiki, ijazah Jokowi sangat mencurigakan. Ijazah itu seperti baru dibuat karena logo emas UGM belum memudar. Dia juga memasukkan ke dalam program bernama Ella untuk membuktikan apakah ijazah Jokowi hasil rekayasa editing atau tidak. Ternyata dari hasil scan-nya, teks tidak terbaca yang menunjukkan kalau ijazah itu dilakukan retouching berkali-kali. Karena nggak puas, dia juga membandingkan foto Pak Jokowi dengan foto di ijazahnya. Hasilnya 99% tidak cocok. Tapi setelah membandingkan dengan sepupu Pak Jokowi, ternyata 80% cocok. Bahkan kesamaannya bukan hanya karena bibirnya tebal dan telinganya lebar, tapi juga sama-sama pakai kacamata. Apa boleh ya foto ijazah pakai kacamata? Anehnya Pak Jokowi bilang kalau kacamatanya sudah pecah. Padahal seharusnya dia bisa beli kacamata lagi. Supaya lebih konsisten dan nggak menimbulkan kecurigaan, foto ijazah Pak Jokowi juga dipakai di buku biodata alumni sampai buku nikah. Menurut kamu ini editan atau oplosan sih? Ya, jadi Pak Jokowi kemarin mengundang wartawan boleh masuk, tapi nggak boleh rekam, nggak boleh video, nggak boleh foto ijazah aslinya, di mana Pak Jokowi menunjukkan ijazah ketika beliau menempuh pendidikan ya dari SD kalau tidak salah sampai ke perguruan tinggi gitu teman-teman. Nah, tetapi di sini menjadi polemik adalah Pak Jokowi kalau tidak salah adalah Dewan Penasehat atau Dewan Pengawas ya daripada Danantara. Ingat saya tuh, sehingga masih dianggap pejabat publik ya teman-teman, dan di sini dituntut keterbukaan informasi ya teman-teman ya. Dari ijazah palsu ke dinasti Aswi. Jadi setelah 2 periode nih jadi presiden, beliau kan ninggalin warisan luar biasa nih buat bangsa. Bukan pendidikan, bukan reformasi hukum, tapi anaknya jadi wapres. Wih, indah banget. Nepotisme, rasa nasionalisme. Kalian bayangin, waktu rakyat ribut soal harga beras, beliau malah sibuk apa? Endorse anak. Mikirnya mungkin gini kali ya. Rakyat boleh lapar, yang penting anak saya kenyang jabatan. Dan yang paling keren itu, anaknya bisa maju nyalon, padahal umurnya aja belum nyampe. Ya, tapi nggak apa-apa sih, karena kita hidup di negeri yang sistem hukumnya bisa update kayak aplikasi. Tiap mau pemilu muncul notifikasi nih, constitutional rule has new path, please restart your democracy. Tapi nggak cukup sampai di situ ya. Jadi
Jadi anaknya udah jadi wapres nih, bapaknya ninggalin ibu kota negara baru, peninggalan nih. KN ya guys. Biar apa ya? Mungkin kalau udah pensiun jadi presiden bisa cuti di tanah hasil ambisinya sendiri sih. Tapi lihat kontraktornya siapa, investornya siapa, lahan-lahan siapa. Kita ini katanya negara demokrasi, tapi kenyataannya apa? Yang milih boleh rakyat, yang menang tetap keluarga. Dulu beliau tuh brandingnya selalu anak tukang kayu. Sekarang anak tukang kayu itu punya apa? Anak wapres, menantu jadi gubernur, ipar jadi pejabat. Rakyat nonton doang. Yang asli di republik ini tuh cuman apa? Actingnya. Keras sekali ya, yang asli cuman actingnya. Wow, ini sebuah premis ya, ide menarik ya teman-teman. Yang asli cuman actingnya. Ya itulah memang citra Pak Jokowi sebagai anak tukang kayu yang sederhana ya, yang keluarganya tidak mau ikut-ikut jabatan tuh menurut saya sudah tidak relevan ya, karena kita bisa melihat dari anak sampai menantu semua ingin terlibat dalam politik ya teman-teman ya. Hubungan antara ijazah palsu sama preman asli. Aku tuh bingung loh, negara ini tuh tambah lama tambah lucu, orang-orangnya juga lucu. Ijazah mantan diributin katanya palsu, tapi yang dipanggil ke istana malah preman. Iya, preman Tanah Abang. Jadi kita ribut soal ijazah palsu nih, tapi malah disambut sama preman asli. Tapi masuk akal sih, mungkin preman dipanggil karena dia satu-satunya yang ijazahnya nggak bisa dipalsuin. Ijazah dia itu bukan S1, bukan S2 lagi, tapi SPP, Sarjana Preman Profesional. Gelar yang didapat dari Universitas Kehidupan, kampusnya di belakang pasar, dosennya bangku panjang, terus ujiannya sabetan parang. Kita tuh sekarang tuh terlalu sibuk nanyain ijazah mantan, padahal nggak ada yang nanyain ijazah menteri. Kalian pikir deh, semua menteri itu punya ijazah. Terus ada nggak yang ijazahnya bener tapi cara mikirnya kayak lulus lewat joki? Ada yang S3 tapi pas disuruh bikin keputusan jawabannya apa? Tunggu arahan atasan. Ini lulus S3 apa OB? Jadi aku tuh paham kenapa mantan itu manggil preman. Mungkin capek kali ya ngobrol sama yang kelihatan intelek tapi isinya hampa. Ya minimal tuh preman kalau ngomong tuh jelas. Apa nggak suka? Udah jelas, tegas, nggak muter-muter. Daripada menteri yang ngomongnya 30 menit tapi intinya cuman kita lihat aja nanti. Dan lucunya masyarakat itu lebih panik soal ijazah daripada soal integritas. Ijazah bisa palsu, tapi integritas nggak bisa di-print di toko fotokopian. Kalian bisa lah punya gelar doktor, tapi kalau otaknya licik ya tetap aja korup. Kalian bisa punya IPK 3,9, tapi kalau hatinya busuk ya hasil kerjanya yang nyengsarain rakyat. Mungkin gini deh solusinya, kampus itu harus buka jurusan baru, ilmu kebusukan negara. Ntar yang lulus langsung disalurin ke DPR. Keras ya. Jadi gini, kalian boleh ngeributin ijazah, tapi jangan lupa juga ributin kelakuan. Ya itu teman-teman keluhan netizen terhadap sikap Pak Jokowi yang memutuskan untuk menunjukkan ijazahnya hanya kepada wartawan tanpa dokumentasi, tidak boleh foto, tidak boleh video. Tadi dibandingkan ketika Pak Jokowi masuk gorong-gorong itu boleh rekam, boleh video ya sebagai bentuk membangun citra, tetapi ketika menunjukkan ijazah Pak Jokowi tidak mau direkam, padahal itu bisa menjadi peluang untuk menyudahi polemik, walaupun bisa saja polemiknya tidak usai karena ada banyak orang yang skeptis dan masih menganggap bisa saja itu palsu, dibuat-buat. Jadi sebenarnya bukan berarti kalau ijazah ditunjukin akan selesai masalahnya sih, dan memang itu adalah hak beliau ya. Tetapi kalau dikaitkan dengan jabatannya yang ada di Danantara, sepertinya masuk akal juga untuk menuntut keterbukaan informasi jadinya ya teman-teman. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan sebenarnya ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana nih? Coba tulis di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.